Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Wesley Zhang atas lagu-lagunya. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Paul Zhang. Siap-siap sebagai lektor Ibu Nerliana dan Ade Naomi. Kita akan mengantar pemberitaan firman Tuhan dengan doa pembuka dan doa. Silakan Ibu Santi Simanjuntak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang akan mengubah kami menjadi manusia baru. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Paul Zhang yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cepat mengajari kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dan pagi ini dan menyaksikannya Tuhan. Semua disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Karena latar belakang saya ada suara toa. Silakan Bu Nerliana baca yang pertama. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kita masuki pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku. Baik penglihatanmu.
sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikian. Ya, lanjut ada Naomi dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkara ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucian-Mu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ndeliana dan Ade Naomi untuk renungan firman hari ini mengambil tema Yeremia. Silakan Pastor Paul. Oke, tolong ditampilkan tadi yang Yeremia ayat 7. Oke, bagus ya. Sama tadi yang dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi ya, hampir sama ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus haruslah kau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan itu, ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, rema itu datang kepada kita, maka rema itu memberikan kuasa kepada kita. Apapun, bagaimanapun, siapapun kita, saudara ya. Nah, kita sudah selesai dengan pembacaan Yasya Yahuwa, keselamatan yang dari Yehova. Sekarang kita masuk ke dalam Yeremia, ya. Yeremia atau Rumia Yahu, ya, Rumiha Yahu, atau kelepasan yang dari Yehova, kelonggaran yang dari Yehova. Tetapi kata Rumia, ya, ini juga berarti kemuliaan atau kemuliaan atau kebangkitan, ya, juga berarti kemuliaan, tapi juga kebangkitan, saudara ya. Nah, saudara, maka kata Yeremia ini berarti, saudara, satu, yang pertama, Yeremia itu artinya adalah ketika kamu memuliakan Tuhan, hidupmu digunakan untuk memuliakan Tuhan, maka satu di situ ada kelepasan, ya. Itu artinya yang kedua itu. Yang ketiga, setelah kamu memuliakan Tuhan, maka hidup ada kelepasan, maka di situ ada kebangkitan. Ya, ada kemuliaan bagimu juga. Ya, itulah arti kata Yeremia, saudara ya. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilepaskan oleh Tuhan Yehova. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Banyak orang minder atau dia merasa tidak mampu, banyak orang juga rendah diri, tetapi banyak juga orang menyombongkan diri sebaliknya. Nah, dua-duanya salah. Ya, yang rendah diri, bukan rendah hati ya, beda ya. Rendah diri atau minder. Itu juga salah, saudara. Dia merasa nggak mampu karena dia miskin, karena dia muda, karena dia hancur, dia bangkrut, dia tertuduh dengan kehidupannya. Ya, atau dia banyak ya, termasuk karena masih muda, dia nggak sanggup ini, nggak bisa ini. Oh, saya ini cuma pembantu rumah tangga, Pak. Atau apa? Apa yang menjadi kekurangan dalam hidupmu? Ya, apa kamu masalah umur, status sosial, masalah ekonomi, masalah apa, saudara? Apa yang menjadi penghalang bagimu untuk kamu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu? Tetapi di satu pihak, ada orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri, merasa hebat, merasa mampu melakukan segala-galanya, ya, itu juga salah, saudara. Karena
gara-gara kebanggaanmu itu justru Tuhan nggak pakai. Ajaib ya saudara ya. Saya pikir Tuhan akan pakai saya dalam hal kehebatannya saya, saudara. Enggak, saudara. Yang saya hebat, yang saya mampu, Tuhan nggak pakai. Tuhan hancurkan. Justru apa yang menjadi kekurangan bagi saya, Tuhan buat itu, saudara. Menjadi kelebihan saya. Aneh Tuhan ini, saudara ya. Apa yang hebat dari saya, apa yang hebat, yang saya pikir Tuhan akan pakai saya dalam hal itu, Tuhan hancurkan. Tetapi apa yang saya pikir saya nggak bisa, sudah apanya tuh nggak bisa Tuhan. Malah Tuhan pakai dari situ, saudara. Wah, saudara, kalau Anda memahami logika dan cara bekerja Tuhan, ya, dengan logikamu hari ini, sedangkan Tuhan itu dia progres, ya. Tuhan itu sangat progres. Apa yang hari ini kamu kira lemah, di zamanmu, di dalam momentumnya, di dalam kairosnya, itu ternyata adalah sebuah kekuatan. Dan kita nggak pernah memperhitungkannya karena kita, saudara, picik. Karena kita ini pengetahuannya sangat terbatas. Makanya Yeremia ini banyak bercerita tentang rancangan-rancangan kita dibanding dengan rancangan Tuhan. Banyak bicara tentang pemulihan, ya banyak bicara tentang apa yang mustahil bagi kita, tapi nggak mustahil bagi Tuhan. Yeremia ini berbicara kemustahilan. Tetapi sebetulnya itu bukan kemustahilan, saudara. Yeremia sedang berbicara kairos, momentum. Momentumnya Tuhan. Anda punya kronologi. Anda punya prestasi dan reputasi. Wah, reputasi saya habis. Prestasi saya nggak ada yang baik, saudara, ketika saya dipanggil Tuhan. Hancur, saudara. Dan saya pikir, ya sudahlah Tuhan. Nah, begitu sikap hati saya berserah, pasrah, dan saya jaga hidup saya, ya sudah Tuhan. Ya sudah Tuhan, cukup Tuhan. Aku nurut. Dalam hati, ya memang nggak bisa lagi. Cuma bisanya nurut sama Tuhan. Semua kehebatan, kedikjayaan saya, kebanggaan saya habis lenyap, saudara. 2014 itu sudah nggak ada yang bersisa. Apa yang bersisa dari hidup saya? Nggak ada. Cuma ada kehinaan, yang jelek-jelek semua tentang saya. Yang ada semua, tidak ada yang tersisa sedikit pun, saudara, dari saya. Yang baik dari saya 2014 ketika Tuhan mulai memanggil saya. Tetapi hari itu saya mulai melekat erat sama Tuhan. Ya Tuhan, ya karena udah nggak ada apa-apa lagi, ya pasrah. Pokoknya saya percaya kepada Tuhan. Setiap langkah saya jaga supaya saya tanya Tuhan, benar nggak Tuhan? Saya mau melangkah sesuatu, sebentar. Jangan-jangan ini kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Saya berhenti dulu, saudara ya. Terus saya berdoa, Tuhan benar nggak ini kita doakan? Tuhan benar nggak kita mau jalan ke sini? Kita doakan terus, saudara. Dan akhirnya tingkah laku pun, ya cara kita meresponi orang-orang yang menghina kita, cara meresponi orang-orang yang nyerang kita, Tuhan gimana Tuhan? Karena kita selalu tidak responsif kepada sekeliling kita, tapi kita nunggu Tuhan, bagaimana nih Tuhan tolong. Kita selalu begitu ya, ya Tuhan tolong Tuhan. Bapak, aku harus gimana nih Bapak surgawi? Gimana nih? Ya, ada yang suka manggilnya Papa, ya boleh Papa. Ada yang suka ya Tuhan Yesus. Kalau saya sih manggilnya biasa Tuhan gitu. Dari kecil saya manggilnya Tuhan, diajarinya ya. Saya panggil Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan gimana nih Tuhan? Saya diem. Karena saya responnya terlambat, nggak tidak impulsif, nggak langsung senggol bacok, maka saya kebiasaan kalau ada sesuatu jeder, saya diem. Saya nggak mau salah lagi, ya. Tuhan tolong Tuhan, saya diem. 1 hari 2 hari. Kalau dihina itu responnya terlambat, bukan karena nggak berani, tapi saya nggak mau, takut salah. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Maksudnya awasilah dirimu, ya supaya kita bertekun di dalam firman Tuhan yang kita sudah belajar.
Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Anda lakukan setiap detail firman Tuhan hari ini, saudara. Matius 7 ayat berapa tuh? 25 sampai 27 ya. Tentang orang yang membangun. Satunya membangun di atas batu, satu membangun di atas pasir. Orang yang mendengar logos firman ya yang tertulis, walaupun Anda belum rema, tapi itu firman saudara tahu itu baik, lakukan. Gitu saudara, Anda dengarkan firman, Anda lakukan. Anda dengar firman, Anda lakukan. Disitulah nanti dengan sendirinya engkau hidupmu akan memuliakan Tuhan. Anda mau pendeta yang dikit-dikit dengar suara Tuhan, mau Anda jinggerak-jinggerak petakilan di gereja, di panggung itu jempalitan kayak hebat. Hidupmu tidak memuliakan Tuhan. Ya percuma. Bukan aktivitas ritual simbol-simbol itu yang Tuhan yang namanya melayani. Yang namanya melayani itu ketika kita lakukan logos itu, saudara. Walaupun kita belum rema. Tadinya belum rema. Diakonia tadinya belum rema. Anda dengar. Anda percaya lakukan aja. Kan bagus kan suruh diakonia kan. Lakukan aja nurut saudara. Tuhan sediakan. Haleluya. Tuhan sediakan yang diperlukan. 2. Ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Tadi selalu tanya. Jangan responsif, jangan impulsif. Tuhan bener enggak Tuhan? Pelan-pelan. Stop. Rem dikit hidupmu. Jangan terlalu melaju kencang-kencang, saudara. Jalan sama Tuhan, Anda tengok jangan-jangan Anda lagi lari sendirian. Tunggu, kalau ada apa-apa nggak langsung responsif, tapi tunggu, Tuhan, bener nggak nih Tuhan? Saudara akan menyelamatkan hidupmu loh. Tunggu, ya. Kalau ada orang ngapain saudara, Anda tunggu 1 jam. Jangan langsung senggol bacok. Orang menghina, langsung dijawab. Dia jawab lagi. Jangan. Diam dulu, saudara. Kelihatannya kamu kalah, saudara. Tapi jangan lupa, ya, kalah bagi dunia itu kronos. Ya, pecundang bagi dunia itu kronos. Kamu bersama dengan Tuhan. Kalahmu itu karena kamu lagi nanya sama Tuhan. Ya, keduluan. Jangan takut. Ya, gitu kan. Anda masuk kamar dulu, ya keduluan orang. Jangan takut, saudara. Itu kronos. Tiba-tiba kamu keluar dari kamar setelah kamu berdoa, Tuhan kasih yang lebih bagus. Tiba-tiba keluar dari kamar, kamu berdoa, ya, itu rezeki berbalik kepadamu. Orang bilang rezeki tidak akan lari kemana. Jangan takut, saudara. Kalau itu memang rezeki yang dari Tuhan, Anda jangan terburu-buru. Jangan-jangan yang kau telan itu racun. Tapi ketika kau masuk kamar dulu, lalu keluar, baru meresponi, ya, maka yang kau terima adalah berkat dari Tuhan. Ya, saudara ya. Selalu seperti Raja Hizkia, dihina-hina, suratnya dihadapkan sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Diam saudara, jangan responsif. Wah, jangan langsung sumpah serap Anda hajar balik. Kamu hina saya hina kamu berkali lipat. Jangan, kamu pukul saya gebuk kamu lagi. Jangan. Diamkan dulu saudara. Itulah cara hidup kita memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita ini berkenan. Kamu ada masalah keluarga, jangan dicerita-ceritain cari perhatian keluar. Anda doa sama Tuhan. Kalau mau cerita sama orang tertentu saja yang kamu percaya. Jangan semua itu disumbar-sumbar semua. Saya juga banyak masalah, saudara. Bukannya nggak punya masalah. Tapi ada nggak saya ada sumber-sumber masalah, saya ceritain. Nggak ada kan? Tapi Tuhan bereskan. Tuhan, tolong Tuhan, gimana nih Tuhan? Duk. Wah, hati mah deg-degan, saudara ya. Tolong enggak Tuhan? Ya kan? Dan Tuhan bikin kita lolos tiap hari, tiap saat, Tuhan. Gimana? Sampai kita sudah hafal kalau ada masalah. Ya sudah, serahkan sama Tuhan saja, biar aja. Ya. 2 hal itu, saudara, cara memuliakan Tuhan.
Satu, hidup kita tiap hari, dengar logos, tahu itu baik, lakukan saudara. Walaupun Anda belum percaya, walaupun Anda belum rema. Artinya belum rema, belum sampai bersuka cita ya. Anda bilang, oh iya kan bagus ya diakonia ya, ya lakukan saja. Anda kan sudah tahu nyolong, nyuri itu nggak bagus, saudara, korupsi nggak bagus. Diakonia kan bagus, lakukan saja walaupun Anda belum rema. Nanti tiba-tiba itu menjadi rema, saudara. Kedua, kalau ada masalah jangan responsif. Baik itu berkat jangan langsung ditelen. Tuhan, ini bener nggak harus saya ambil? Saya waktu terima uang pun saya nggak langsung happy, saudara. Saya tanya dulu, apa ini Tuhan? Buat apa uang ini? Oh, termasuk ya, nggak hal yang buruk, nggak hal yang baik. Kita nanya, Tuhan buat apa Tuhan? Ternyata saya ada kebutuhan yang besar. Ternyata ada disuruh tabur misalnya kan. Ternyata bukan buat kita. Begitu kita nabur, Tuhan sediakan berkat yang lebih besar. Itu saudara, ya tenang, ya. Makanya perlunya kita ya sejenak tiap pagi saat teduh, sehari ya Anda baca firman Tuhan. Waktu Anda baca firman Tuhan kan Anda fokus dengan ayat yang dibaca itu. Tenang pikiranmu saudara. Ya, minimum 1 hari 1 pasal. Kita dengarkan firman Tuhan. Minimum dari pikiranmu yang sangat sibuk itu stop dulu di situ. Dan setiap kali ada respon-respon Anda tanya Tuhan. Setiap kali ada peristiwa, Tuhan bener enggak? Ya, Anda lagi nembak pacar nih. Yang single-single yang jomblo, kalau yang sudah duet jangan nembak ke sana sini lagi. Yang lagi jomblo ya, nembak. Tiba-tiba dia mau saudara. Anda berdoa, Tuhan, Anda yang lagi seneng, lagi ngarep-ngarep, ya wah, sama cowok ganteng, tiba cowoknya nembak Anda, saudara. Doa, Tuhan, bener enggak? Jangan, iya, mau. Oh, jangan, hati-hati, saudara ya. Selalu bilang, tunggu dulu, Tuhan, bener enggak? Jangan buru-buru, saudara. Walaupun hatimu berdebar-debar, saya tahu. Tuhan, boleh enggak? Bener enggak? Tunggu 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Ya, saudara, mungkin jangan buru-buru. Tenang saja, saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih hati yang mantap, ambil saudara. Berkat. Yang penting Anda sudah nanya, Tuhan, enggak, jangan buru-buru ya. Nanya, kasih waktu, saudara. Anda tenangkan hati, ya Anda alihkan dulu perhatian Anda dengan yang lain, ya. Terus Anda mulai baca firman Tuhan 1 pasal saja, 2 pasal. Pas baca apa saja tenang. 1 hari saudara luangkan waktu. Kemudian ambil keputusan. Jangan langsung, saudara ya. Saat hidupmu memuliakan Tuhan itulah nanti ada pertolongan yang dari Tuhan, ada kelonggaran, kelepasan yang dari Tuhan. Ya, ada kelonggaran dari Tuhan. Nanti kita habis Yeremia ratapan kita belajar ya Daniel dulu ya. Sebenarnya ada Yehezkiel ya, Yehezkiel dulu aja kita belajar ya. Tapi kemudian kita baca Daniel. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika ada masalah dia tanya Tuhan dulu, dia tunggu Tuhan dulu. Nggak langsung hajar sabet begitu. Para nabi itu teladan yang diberikan oleh para nabi. Daud ketika dikejar sama Saul dia nanya sama Tuhan dulu. Ketika melakukan sesuatu ya para rasul berdoa ya saudara ya berdoa. Itu doa ya, Anda diem itu ya, duduk itu berdoa. Ya, berdoa itu bukan Anda 4 jam di kamar berdoa, bukan. Setiap ada peristiwa Anda diem, ya. Makanya doa itu adalah nafas kita. Setiap hembusan nafas kita itu harusnya jadi doa. Ya. Setiap hembusan nafas kita itu harusnya jadi doa, harusnya. Artinya setiap kali segala sesuatu Anda selalu ada pengharapan kepada Tuhan, selalu komunikasi, setiap nafas komunikasi dengan Tuhan. Dari situlah kemudian hidup kita akan dipulihkan, dibangkitkan. Apapun kondisimu hari ini. Ada kemuliaan di sana, ada kelepasan di sana. Ada nubuatan. Sampai kamu mengalami penderitaan pun kamu tahu kapan lepas. Wah, itu beneran ya. Kita bisa ngitung kapan lepas. Begitu kita ngerti rahasia ini, saudara, kapan kita lepas. Ya, kita dapat wahyu dari Tuhan. Kita hitung. Bisa pas, saudara. Bukan hitungan ramalan lotang, bukan ya.
tapi Tuhan kasih tanda. Ya, Tuhan bisa kasih tanda tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu persis terjadi. Sampai kita ngomong udah sampai mana, aduh baru tahun kedua kita ya, persis ya terjadi. Tahun ketiga, ayo nuai, ayo nabur, ayo nabur. Wah, itu cepat-cepat saudara. Wah, kita langsung naik saudara ya. Tiba-tiba hidup kita naik. Sekarang kita ada di tanah perjanjian. Ya saudara, apa yang kami alami, kami share kepada Anda. Apa yang saya alami, saya share kepada Anda semua. Ya, Yeremia, ya. Ketika hidupmu memuliakan Tuhan, ketika jalan hidupmu benar sama Tuhan, apapun kondisimu hari ini, berbalik, bertobat. Bertobat, tenang, apapun kondisimu hari ini, mulai saudara, telateni. Jangan takut. Walaupun kamu harus menuai apa yang kamu tabur, menuai hal yang buruk dari yang kamu tabur, nuainya sama Tuhan Yesus, jangan sendirian. Ya, oh saya begitu sama Tuhan. Tuhan, saya sudah nabur yang buruk. Saya sudah menabur angin dan menuai badai. Tuhan, di tengah badai ini, yuk jalan sama saya Tuhan, temani aku takut. Itu saudara ya. Dan tiba-tiba Anda lepas dari badai itu, gagah perkasa saudara. Karena Tuhan bikin badai itu jadi alat untuk menempa karaktermu. Makanya tadi responnya jangan langsung jeduk senggol bacok saudara. Siapa di sini yang masih senggol bacok di sini kelihatannya saleh-saleh, alim-alim tapi masih senggol bacok. Jangan ya, senggol di Tuhan, ada apa nih Tuhan, ada apa nih. Duduk diam, ngucap kalau perlu ngomong Tuhan, ada apa nih Tuhan. Itu saudara, Tuhan ada apa nih Tuhan. Apa yang kau mau dalam hidupku. Ya, saudara mulai sekarang begitu ya. Nuai itulah jalan bersama Tuhan seperti itu ya. Itu jalan bersama Tuhan. Selalu ingat Tuhan dalam setiap lakumu, dalam setiap lakumu, dalam setiap hembusan nafasmu, ingat Tuhan, saudara. Hati-hati. Ya, lalu Anda makin perkasa, remanya makin kuat dalam hidupmu. Tiba-tiba penuh roh, hari itu selesai, masa-masa badai itu selesai. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kamu hidup dalam kemenangan. Yeremia, ada kemuliaan dari Tuhan. Ada kemuliaan. Dan tadi dikatakan, kamu akan menjadi kota yang berkubu. Wah, bagus sekali ya. Coba tolong baca yang terakhir. Tadi Pak Yuda, ayat yang ke 18. (18, 19) ya, saya bacain ya. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Wah, coba. Ada nggak orang bisa hantam saya? Nggak ada bisa. Pes, ya bisa ngelempar panah, ngelempar batu. Nggak ada yang mempan, saudara. Kota yang berkubu. Menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Melawan seluruh negeri, saudara. Hajar sama saya. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Waduh. Menentang para pemerintah, menentang para imam. Ya, para pemuka agama hajar, nggak yang Kristen, nggak yang Islam, saudara. Mereka akan memerangi engkau. Coba berapa banyak fitnahan-fitnahan kepada saya, upaya-upaya membunuh saya, memburu, ya nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nggak takut, saudara. Sekalipun kelihatannya mepet, ya selalu ada pertolongan dari Tuhan, ada keajaiban. Kamu akan menjadi kota yang berkubu ketika kamu berjalan, hidupmu memuliakan Tuhan. Hidupmu kamu arahkan sama Tuhan. Fokus, ya ada Tuhan dalam setiap lakumu, dalam setiap langkah hidupmu ada Tuhan di sana. Enggak, jangan jalan sendiri, mentang-mentang Anda punya duit, sikat kamu. Jangan saudara, Anda mentang-mentang Anda punya kuasa, kamu injak mumpung lagi punya kuasa. Bahkan ketika Anda punya kuasa pun, ya. Ingat kita kemarin melepaskan itu Julius HMC, sekalipun kita power saudara. Oh pokoknya nggak bisa kita saudara ya, masukkan orang itu. Bisa saudara. Saya dulu suka masukin orang ke penjara. Tapi kita lepaskan. Walaupun kita punya, jangan arogan. Jangan semena-mena, walaupun kita punya otoritas, kita punya wewenang. Kita pegang uang, bisa hajar orang, bisa antem sini, antem sana. Lawan kita cuma ceker. Jangan saudara. Tuhan, gimana? Tiba-tiba Tuhan berkata lepaskan. Saya langsung telepon Pak Santiago, lepaskan Pak. Lepaskan Pak, nggak bener ini Pak, nggak bener. Ternyata nggak bener kan, buntutnya panjang dan kita langsung tahu buka. Wah, kebongkar semua, saudara tahu sisa ceritanya. Itu saudara, karena kita nanya sama Tuhan dulu, Tuhan bener nggak Tuhan? Tanya lagi, Tuhan bener nggak? Setiap langkah hidup kita, Tuhan bener nggak Tuhan?
Tuhan apa yang harus dilakukan? Setiap langkah. Makanya baca logos itu penting. Karena Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu, ya tolong baca Ibrani 4 ayat 12. Ya, Ibrani 4 ayat 12 ini ya. Terakhir ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam, ya, daripada pedang bermata dua manapun. Karena firman Allah sendiri adalah pedang. Logos itu yang tertulis. Logos adalah pedang bermata dua yang tajam, yang memisahkan mana yang emosinya kamu, mana yang pertimbangan jiwa kamu yang blunder itu, dan mana yang dari Roh Kudus. Makanya Anda rajin baca logos, ya, dan lakukan. Bukan kejar setoran, saudara ya. Jangan kejar setoran, makanya baca Alkitab itu jangan ngoyo, kecuali kalau kayak saya memang ya, atau Anda punya waktu banyak sedang puasa, Anda baca firman Tuhan satu surat. Tapi jangan kejar-kejaran karena pengen menyelesaikan, bukan. Anda baca, Anda diem. Tuhan ngomong apa sama aku ya dari firman ini? Itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.